Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Bapak bagi orang tua juga baca ayatnya. Kalau orang tua seperti ente Iman tidak mau kawin, mau bosan, yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tentu seperti setiap saat dan selalu kita mulai segala-galanya dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang mulia ini di malam Jumat yang penuh barakah waktu Amerika, Jumat pagi waktu Indonesia yang penuh barakah juga. Mudah-mudahan kebersamaan kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah dan menjadi jalan kebaikan dan kebajikan untuk kita semua. Mudah-mudahan usaha kecil ini menjadi saksi bahwa kita semua insya Allah memang berusaha semaksimal untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu, tentu kita tidak lupa menyampaikan salam dan salawat kita kepada baginda tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah pernah dihadirkan untuk menjadi jalan bagi kita semua untuk mengerti, memahami, dan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sosok yang tentu kita cintai, kita jadikan sebagai role model kita dalam hidup. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabat, dan kepada tabi'in dan seluruh yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua secara virtual untuk membacakan dua ayat dari surah Al-Baqarah. Dua ayat ini adalah merupakan sambungan dari ayat-ayat sebelumnya dan kita sudah sampai kepada ayat 72 dan 73 pada malam hari ini. Sekali lagi bagi yang mungkin pertama kali hadir dan ikut, ini adalah acara pekanan, acara mingguan. Setiap Kamis malam waktu Amerika dan Jumat pagi waktu Indonesia. Membahas ayat-ayat Al-Quran secara sederhana dan saya sebenarnya tidak merasa berhak untuk mengatakan bahwa ini pelajaran tafsir, tapi ini sekedar upaya untuk kita memahami bersama tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya seperti biasa akan membacakan dua ayat dari surah Al-Baqarah. Kalau ada Al-Qur'an di hadapannya maka bisa dilihat 72-73 surah Al-Baqarah atau saya akan memasang screening ya, sharing screening sekarang. Kita memasuki 72 dan 73 Al-Baqarah. Ini dia ayatnya. Ya. Seperti biasa saya akan bacakan dulu dan mudah-mudahan kita bisa mendengarkan makhraj tajwid dan kalau merasa ada yang salah dari makhraj saya maupun tajwid saya, mohon juga diingatkan nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Coba sekali lagi. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون. Sadaqallahul azim. Ya, barangkali ada yang mau volunteer, silakan. Silakan yang ingin membaca di unmute. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi Ibu Bunda Lela ya. Jadi karena qa itu tebal, qa, maka terpengaruh dengan ta. Akhirnya membacanya seolah-olah wa idh qataltum, padahal wa idh qata ta ya. Jadi jangan terpengaruh antara satu huruf yang dengan huruf yang lain, jangan terpengaruh karena qa terasa tebal di mulut, akhirnya ta menjadi ta. Wa idh qatal ya. Padahal wa idh qatal ta. Oke, coba sekali lagi. Oke. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha Fadara'tum wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya. Wa qulna dribuhu bi ba'diha. Faqulna, karena itu dha sukun jadi nad. Tapi jangan dikalkalahkan karena itu bukan kalkalah. Jangan didengar. Jadi jangan bilang faqulna dharibu. Faqulna dhribuhu bi ba'dhiha dhiha. Nadribuhu bi ba'diha Dhiha. Bi ba'diha Bi ba'diha Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuridukum ayatihi la'allakum ta'qilun.
Siapa lagi? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك. Oke, faqulna, jangan bilang faqulna de, karena itu bukan halkal. Faqulna ribu. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kata Allah setelah yuhyi, itu lafzul jalalah namanya kan. Jadi sebelumnya ada kasrah, itu harus dibaca dengan tipis. Jadi membacanya kadzalika yuhyillah, bukan yuhyillah, yuhyillah. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Yuhyillah, ya. Baik, satu lagi terakhir. Siapa yang mau volunteer? Silakan. Iya, Ustaz. Ya, boleh silakan. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan fadzaratum fiha. Jadi bukan Mbak Nima. Jadi bukan wa idh qataltum. Jangan bilang wa idh qataltum. Oh, oke. Ya, Ustaz. Wa idh qataltum nafsan fadzaratum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna ribuhu bi ba'diha kada bi ba'diha ain ya Ustaz. Bukan, dha-nya yang salah tadi. Jadi dha itu lidah bagian atas menyentuh apa ya? Pokok gigi atas. Dha bi ba'diha. Iya, Ustaz. Coba. Faqulna ribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Baik, Bapak dan Ibu, jadi makhraj yang harus kita pelajari, dan ini ulangan terus ya supaya kita terbiasa saja. Jadi pada dua ayat ini hanya ada 6 huruf yang terkadang kita salah sebagai orang Indonesia. Ini yang saya istilahkan huruf-huruf yang agak susah. Yang pada dua ayat ini ya, pada dua ayat ini khusus. Yang pertama dha, wa idh qataltum, wa idh ya, wa idh ya. Nah, apalagi kita orang yang Bugis Makassar biasanya semuanya sa, wa is qataltum. Ya, jadi wa idh
Ya, wa idh. Yang pertama itu yang kedua adalah qaf, qataltum ya. Yang keempat kha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kha ya. Nah, kemudian huruf yang keempat yang kadang susah kita sebutkan itu dha tadi. فقلنا اضربوه ببعضها ببعضها oke biba kemudian ain biba kan tenggorokan tengah biba'dhiha ya kadzalika ya ha ini juga susah. Kadzalika yuhyillahul mauta yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya, itulah kira-kira huruf-huruf yang ada pada dua ayat ini yang kerap kita salah. Mudah-mudahan kalau kita membaca dua ayat ini bisa kita praktekkan. Nah, kita pindah kepada tajwid ya. Dan tajwid yang saya ambil sekarang ini adalah hukum mim mati. Walaupun sudah kita pelajari dulu, tapi ulangan saja ya. Sekali lagi hukum mim mati atau mim sukun itu 3 ya. Yang pertama ada namanya ikhfa syafawi. Jadi cuma satu hurufnya. Apabila ada mim mati ketemu dengan huruf mim, maka itu namanya ikhfa syafawi. Maaf, ya betul. Idgham mimi namanya ini, ya idgham mimi. Bukan, ya ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi. Jadi mim ketemu dengan ba. Maaf, mim ketemu dengan ba. Jadi apabila ada mim mati ketemu dengan ba, maka itu dibaca dengan samar-samar di bibir. Ya, ikhfa syafawi. Jadi ini, misalnya contohnya situ ya. Jadi wahum bimu'minin. Ya, enggak ada di ayat ini, cuma contoh saya berikan. Wahum bimu'minin wa ma hum bimu'minin. Ya. Jadi ada mim mati ketemu dengan ba. Itu namanya ikhfa syafawi, jadi samar-samar. Nah, yang kedua, kalau ada mim mati atau mim sukun ketemu dengan mim. Nah, itu namanya idgham mimi. Biasa disebut juga dengan idgham mithlain atau idgham mithli. Jadi dua huruf yang sama, maka suara mim masuk ke huruf yang kedua. Misalnya apa di sini? Wahum mim ba'dihi, ya. Wahum mim ba'dihi sayaghlibun. Ya, jadi wahum ada mim mati ketemu dengan mim. Itu namanya idgham mim. Nah, pada ayat-ayat ini semuanya izhar syafawi namanya. Ada beberapa contoh di situ, ya. Jadi yang pertama wa idz qataltum nafsa. Jadi apabila ada mim mati ketemu dengan huruf apa saja selain dari dua huruf itu tadi. Selain dari huruf ba dan selain dari huruf mim, huruf apa saja, maka itu dibaca dengan izhar, dengan jelas. Jadi suara mim matinya itu diperjelas. Misalnya apa? Ayat tadi mengatakan wa idz qataltumna, ya. Jadi ada mim mati ketemu dengan nun. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha, mim mati ketemu fa. Ya, fadara'tum fiha, ya. Kemudian yang pada ayat yang kedua, wa yurikum, sebelumnya ma kuntum taktumun. Kuntum ta. Jadi ada mim mati ketemu dengan ta. Itu namanya izhar syafawi. Jadi jelas di bibir suara mimnya. Tumta. Ma kuntum taktumun. Ya, pada ayat kedua ada mim mati ketemu dengan hamzah. Wa yurikum ayatihi. Ya. Wa yurikum ayah, mim mati ketemu hamzah dibaca izhar, jelas, ya. Kemudian terakhir
ada mim mati ketemu dengan tak lagi. La'allakum ta'qilun wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya. Jadi kira-kira itulah beberapa contoh daripada mim mati yang ada pada dua ayat ini. Kebetulan semuanya izhar syafawi, harus dibaca dengan jelas semuanya. Itulah beberapa hukum ya dari tajwid. Nah, kemudian kita masuk kepada arti kata dari dua ayat ini. Ini ulang-ulangan terus lagi karena saya yakin sudah sering kita ulang nih. Yang pertama wa'idh, ini sudah berkali-kali. Wa'idh dan ketika. Ya. Wa'idh dan ketika. Qataltum, kamu telah membunuh. Qataltum, kamu telah membunuh. Nafsan, seseorang, ya, atau seorang jiwa atau satu jiwa. Fiha, tentangnya atau di dalamnya. Ya. Wallahu, dan Allah mukhrijun, mengeluarkan, ya, mengeluarkan ma kuntum, apa yang kalian taktumun, kalian sembunyikan. Faqulna, maka kami, ya, kami katakan, idrubuhu, pukulkanlah dia atau pukullah dia. Bi ba'dihha, dengan sebagiannya. Kadzalika, demikian itu, yuhyi, dia menghidupkan. Artinya Allah di situ menghidupkan, Allah al-mauta, orang mati. Wa yurikum, dan dia memperlihatkan kepadamu atau memperlihatkan kalian ayatihi, tanda-tandanya atau ayat-ayatnya. La'allakum, mudah-mudahan kalian atau semoga kalian ta'qilun, kalian berakal. Ya. Jadi itu terjemahan ayat per ayat. Nah, kalau kita kembali kepada dua ayat tadi, coba saya terjemahkan kata per kata ya. Wa'idh, dan ketika. Qataltum, kamu telah membunuh. Nafsan, seorang jiwa atau seseorang. Fa'dara'tum, maka kamu saling menuduh. Fiha, tentangnya atau padanya. Wallahu, dan Allah mukhrijun, mengeluarkan ma, apa kuntum, yang kalian telah taktumun, sembunyikan. Ya. Faqulna, maka kami, maksudnya Allah, berkata, idrubuhu, pukullah dia. Bi ba'dihha, dengan sebahagiannya. Kadzalika, yang demikian itu, yuhyi, dia menghidupkan, artinya Allah menghidupkan, Allah, al-mauta, orang mati. Wa yurikum, dan dia memperlihatkan kalian ayatihi, tanda-tandanya atau ayat-ayatnya. La'allakum, mudah-mudahan kalian ta'qilun, berakal. Ya. Dari kata akal, ta'qilun. Ya. Nah, itulah terjemahan daripada ayat ini kata per kata. Sekali lagi tujuan kita tidak lain adalah agar ada bayangan ketika kita membaca Al-Quran tanpa terjemahan sekalipun, ada bayangan yang bisa kita ambil, ada pemahaman gitu ya. Jadi kita tidak terlalu banyak bersandar kepada terjemahan selalu. Ya. Tapi kita bisa membaca langsung bahasa Arab, terus kita ingat-ingat, oh dulu saya sudah mempelajari kata wa'idh. Apa artinya wa'idh ya? Itu diingat-ingat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuki ke tafsir ya. Ini penjelasan singkat saja mengenai dua ayat ini. Jadi dua ayat ini sebenarnya menceritakan latar belakang perintah memotong sapi yang ada pada ayat sebelum yang kita bahas. Yaitu ayat 67 hingga 71. Nah, ini sesungguhnya banyak yang bertanya-tanya. Kenapa justru Al-Quran tidak memulai dengan menceritakan dulu latar belakangnya? Artinya menceritakan dulu kenapa sampai disuruh menyembelih sapi Bani Israel itu. Latar belakangnya apa? Penyebabnya apa? Nah, ternyata Al-Quran menyebutkan dulu cerita. Bagaimana pergulatan. Bagaimana pembangkangan mereka. Bagaimana permainan mereka. Bagaimana ketidakseriusan mereka. Ketika disuruh menyembelih Baqarah atau sapi betina. Setelah selesai tuntas,
baru kemudian Allah menyampaikan cerita latar belakangnya. Kenapa justru tadi disuruh menyembelih sapi? Nah, inilah dua ayat yang akan kita bahas ini. Nah, pertanyaannya tadi kenapa? Ini saya sebutkan. Yang pertama karena memang Al-Quran itu punya tatanan tersendiri. Ya, jadi punya bentuk tersendiri. Al-Quran itu nggak ngikut-ngikut kepada bagaimana struktur buku orang. Ya, tidak seperti buku sejarah misalnya. Kalau buku sejarah kan kronologisnya dari A sampai Z kan. Tapi Al-Quran terkadang B dulu baru kembali ke A, kemudian C baru kembali langsung ke Z misalnya. Nah begitulah Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah bentuk salah satu keunikan Al-Quran. Nah kenapa Al-Quran unik? Pertama karena memang Al-Quran bukan buku sejarah. Ya, jadi Al-Quran bukan buku sejarah yang menyampaikan cerita sesuai dengan kronologis kejadiannya. Itu pertama yang harus kita paham. Jadi walaupun Al-Quran itu sekitar 2,3 dari Al-Quran itu hampir mengandung cerita atau kisah, tapi Al-Quran bukan buku sejarah. Sejarah hanya alat saja, sejarah hanya jembatan saja, sejarah adalah jalan saja. Jalan untuk apa? Untuk menuju kepada fungsi Al-Quran itu. Apa fungsi Al-Quran? Bahwa Al-Quran adalah kitab Al-Hidayah, Kitabul Hidayah, kitab petunjuk. Ya. Jadi Al-Quran itu kalau kita ditanya, itu Al-Quran apa sih? Apakah buku ilmu pengetahuan? Oh, bukan. Apakah buku sejarah? Bukan. Apakah buku tentang hukum? Juga bukan. Tapi mengandung ilmu pengetahuan? Iya. Mengandung sejarah? Iya. Mengandung hukum? Iya. Mengandung segala-galanya? Iya, banyak. Tapi Al-Quran bukan itu semuanya. Apa Al-Quran itu? Kesimpulannya adalah Al-Quran hudan linnas. Kitabul Hidayah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi hidayah. Penekanannya ada pada hidayah. Nah, karena kita berbicara tentang hidayah, maka segala sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran itu merupakan jalan menuju kepada hidayah tersebut. Salah satu di antaranya yang terbanyak adalah sejarah. Maka sejarah dalam Al-Quran itu adalah jalan menuju kepada hidayah. Maka tujuan sejarah disebutkan dalam Al-Quran bukan untuk kita menghafal sejarah. Itulah sebabnya sejarah dalam Al-Quran tidak disebutkan secara detail. Misalnya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika didapatkan oleh para saudagar yang menuju ke Mesir. Kemudian tiba-tiba ingin mengambil air di sebuah sungai, tiba-tiba ada anak laki-laki menggelantung. Kan nggak disebutkan dalam Al-Quran itu. Nah siapa yang menyebutkan? Ya itulah penjelasan para ulama kita. Kenapa Al-Quran tidak menyebutkan secara detail dan rinci mengenai sejarah tentang Nabi Yusuf, bagaimana jatuh ke dalam sungai, bagaimana dia selamat, bagaimana dia ditarik oleh para saudagar, bagaimana dia dijual, harganya berapa. Karena memang bukan buku sejarah. Bukan buku sejarah. Dan oleh karenanya ini sangat penting sekali. Karena tujuan Al-Quran, sejarah dalam Al-Quran hanya untuk mengantar kita kepada hidayah, maka sejarah itu penekanannya ada pada ibar, pada pelajaran-pelajaran. Ibratun, pelajaran. Ya, apa yang akan kita ambil sebagai pelajaran dari sebuah catatan sejarah dalam Al-Quran. Sejarah Nabi Abu Lahab misalnya. Tabbat yada Abi Lahab. Wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Misalnya. Kenapa kok sampai istrinya Abu Lahab disebut secara khusus gitu? Membawa kayu bakar gitu. Pelajarannya apa? Karena terkadang justru istri memang membakar-bakar situasi gitu. Membawa kayu bakar gitu. Kadang suami sampai saling, kalau di Makassar saling baku tobok itu, saling baku tusuk gitu karena istri saling bakar-bakar gitu. Nah, itu kan istri yang seperti itu. Maka pelajaran dari situ yang kita ambil, bukan sejarahnya kita hafal. Ya. Maka ini sangat penting kita pahami kenapa di surah Al-Baqarah ini dari ayat 67 sampai 71 itu bercerita tentang panjang lebar mengenai perintah memotong sapi betina, tapi kan nggak disebutkan dulu kenapa sampai disuruh. Justru disebutkan setelah selesai gitu. Nah itu kan ini semua hikmah sebenarnya Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika Anda membaca atau kalian membaca sejarah, jangan kemudian menghafal sejarah. Tapi sadari bahwa sejarah itu adalah jalan, jembatan, cara, metode untuk Allah menyampaikan hidayahnya kepada kalian. Nah ini yang penting untuk kita ambil pelajaran dari sini. Nah kita kembali kepada ayat tadi, pada ayat 72 ini. Nah ini mengingatkan kita kembali sebuah peristiwa yang dijadikan sebagai pelajaran, dan ini sudah kita bahas dulu ya.
yaitu terjadinya pembunuhan oleh seseorang, lalu mereka saling menuduh. Ya, ini sudah kita rincikan dulu. Jadi sekali lagi saya ulangi secara singkat. Pada zaman Nabi Musa, ya, ada seorang kaya. Ya, menurut sebagian para ahli tafsir, orang kaya ini tidak memiliki ahli waris. Hanya memiliki kemenakan yang kemungkinan mewarisi pamannya ini. Nah, kebetulan pamannya ini kaya raya, tapi kemenakannya miskin. Yang akan mewarisi omnya ini, pamannya. Akhirnya kemenakan ini rupanya sudah tidak sabar. Karena rupanya dia kaya, mungkin juga terjaga kesehatannya, makanannya sehat-sehat selalu. Akhirnya umurnya terlalu panjang. Gitu. Nah, ini kemenakannya udah nggak sabar nih untuk mendapatkan hartanya itu dari pamannya. Akhirnya apa? Sepakat dibunuh pamannya itu. Dibunuh pamannya. Nah, karena waktu itu sudah berlaku hukum qisas di kalangan Bani Israel, maka kalau ketahuan bahwa mereka yang membunuh, maka pasti juga dikisas. Artinya pasti tidak akan mendapatkan warisan. Maka mereka mencari cara gimana caranya untuk menyembunyikan pembunuhan ini. Maka dibunuhlah pamannya itu di malam hari, kemudian mayatnya itu dibawa ke gerbang di suku seberang. Karena Bani Israel itu kan bersuku-suku. Yang kita kenal ada 12 suku. Makanya waktu Musa melarikan diri dari Fir'aun, kan ada 12 jalan di sungai itu. Menggambarkan suku-suku Bani Israel. Nah, dia bunuh pamannya, setelah dibunuh diangkat mayatnya itu malam-malam ke depan gerbang suku seberang. Lalu kemudian pagi harinya berteriak-teriak bahwa pamannya sudah terbunuh. Siapa yang membunuh? Akhirnya karena didapatkan mayatnya di depan gerbang atau bahkan di dalam gerbang suku seberang, maka akhirnya suku seberang yang kemudian dituduh. Nah, hampirlah terjadi peperangan antara suku ketika itu. Kira-kira begitu. Nah, apa yang terjadi? Fa'dara'tum fiha ini. Ya. Jadi, tapi sebelum saya sampai ke situ, saya ingin dulu menjelaskan, kalau Bapak dan Ibu lihat lagi cerita Bani Israel di surah Al-Baqarah ini, itu diulang-ulangi. Wa'idh, dan ketika, dan ingatlah ketika, dan ingatlah ketika. Ya. Wahai Bani Israel, kenapa mereka selalu diingatkan? Ada pelajaran penting yang harus kita ambil di sini. Yang pertama adalah bahwa pada manusia itu kelemahan terutama adalah lupa, lalai. Namanya nisyan. Makanya kita ini disebut sebagai insanun. Sebagian para ahli bahasa mengatakan dari kata nasya, yansa, nisyanun, insanun. Salah satu tabiat manusia itu adalah pelupa. Maka untuk melawan lupa ini, kita diberikan bekal oleh Allah. Namanya apa? Zikir. Maka kita dizikir. Wadhkurullaha katsira. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Wadhkurullaha bukratan wa asila. Ingat kepada Allah pagi dan sore hari dan petang hari. Itu adalah obat bagi kelemahan kita yang selalu tidak sadar itu. Maka Bani Israel ini diingatkan terus oleh Allah dalam Al-Quran itu. Wa'idh, dan ingatlah ketika, dan ingatlah ketika, dan ingatlah ketika. Untuk mengatakan bahwa salah satu kelemahan terpenting dari Bani Israel dan manusia secara umum adalah lalai dan lupa. Dan ini bagi kita umat Islam juga tentu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kemudian kita taken for granted. Seolah-olah sudah jaminan bahwa kita hidup di tengah-tengah Muslim mayoritas, lalu kemudian sudah pasti kita kunci surga ada di kantong kita. Karena terkadang justru ketika berada di tengah-tengah mayoritas Muslim, justru kita lalai dalam beragama. Lalai itu artinya apa? Agama menjadi sebuah tradisi terkadang, menjadi sebuah custom. Ya, kalau bulan puasa semua puasa karena semua orang puasa. Tapi kita lalai, tidak ada esensi puasa yang kita lakukan. Kita tidak makan karena semua orang tidak makan. Tapi segala sesuatu yang membatalkan puasa secara moralitas, secara moral, tetap kita lakukan. Itu namanya agama sekedar sebuah praktek tradisi. Nah, kita harus berhati-hati. Barangkali itu bentuk kelalaian dalam beragama. Nah, ini akibatnya apa yang terjadi? Kita melihat orang Islam kok semakin nampak simbol beragama, kok karakter beragama itu semakin kurang. Jadi simbol agama ada, tapi karakter agama itu nggak ada pada kehidupannya. Gitu. Nah, ini terkadang karena apa? Kelemahan-kelemahan atau kelalaian kita dalam beragama. Ya. Yang kedua, dari kata wa'idh dan ingatlah ketika ini, itu Allah juga ingin mengingatkan kepada kita betapa rahmannya Allah.
betapa kasihnya Allah kepada kita. Maka diingatkan terus, dan ingatlah kalian, dan ingatlah ketika. Allah itu walaupun kita ini lupa, walaupun kita ini lalai, diingatkan lagi oleh Allah. Ini salah satu bentuk rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agar kita kembali sadar, agar kita kembali ingat, tidak larut dalam kelalaian kita itu, ya. Ini luar biasa yang Allah ingatkan kepada kita agar kita tersadarkan. Nah, itu satu poin penting ya dari awal dari ayat ini. Kemudian Allah mengatakan wa idz qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, fadara'tum fiha, dan kamu saling berusaha untuk melarikan diri atau untuk menampilkan diri sebagai orang yang innocent, tidak bersalah, ya. Jadi melepaskan diri dari kesalahan tersebut. Jadi kata dara'tum itu bukan saling menuduh sebenarnya, walaupun terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan saling menuduh, saling melempar tuduhan. Tapi sebaliknya sebenarnya. Jadi masing-masing mengatakan, oh saya bukan melakukan, bukan saya melakukan. Karena mengingkari maka pasti ada orang lain yang melakukan. Maka secara tidak langsung itu namanya saling menuduh. Bukan saya tapi kamu, kira-kira begitu. Ya. Maka itu artinya dara'tum. Kata dara'tum itu, dara'ah, itu artinya saling melempar sebenarnya. Dalam hal ini saling melempar tuduhan, saling melempar kesalahan. Ya. Nah, ini sebenarnya mengingatkan kita juga pada saat-saat ini di mana kerap kali terjadi hoax ini. Hoax, ya. Nah, ini juga rupanya Bani Israel juga membuat hoax ini lalu kemudian merasa paling innocent, paling tidak bersalah gitu. Padahal mereka lah melemparkan kemudian sebuah kasus lalu kemudian merasa tidak bersalah. Ini kerap kali terulang dalam kehidupan publik. Lalu apa kata Allah? Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Ya. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Nah, para ulama kita mengatakan begini, kata wa ini, wallahu, itu bisa berarti lil wawul ataf, dalam artian dan Allah. Tapi waw di sini juga bisa berarti menggambarkan hal atau situasi. Nah, maksudnya bagaimana Bapak dan Ibu? Jadi orang yang membunuh tadi pamannya itu membuat situasi seolah-olah tidak ketahuan siapa pembunuhnya. Tidak ketahuan. Jadi situasinya tersembunyi siapa pembunuhnya, tidak ketahuan siapa pembunuhnya, seolah-olah dia aman saja. Tapi Allah kemudian mengatakan ada situasi lain yang Allah ciptakan. Maka wow di situ artinya apa? Penggambaran situasi yang berbeda dari sebelumnya. Dan Allah mukhrijun. Nah, kenapa Allah mengatakan mukhrijun? Bukan yukhriju, bukan wallahu akhraja atau Allah mengeluarkan, tapi Allah yang ini kata fa'il namanya dalam bahasa Arab. Wallahu mukhrijum, dan Allah pengeluar, yang mengeluarkan, yang mengeluarkan itu pelaku. Kenapa? Untuk Allah meyakinkan bahwa walaupun kamu tidak merasa yakin tidak akan ketahuan, Allah pasti akan membongkar. Allah pasti akan mengekspos. Ya. Dan ini sebenarnya banyak yang harus kita sadari dalam kehidupan publik kita sekarang ini. Saya tidak bermaksud politis ya. Tapi dalam kehidupan politik kerap kali hukum ini dimain-mainin. Dengan segala justifikasi, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Terkadang dia memakai dalil-dalil perundang-undangan yang dibuat sendiri. Nah, ini kan pasal sekian mengatakan demikian, ini pasal sekian mengatakan demikian. Karena demikian pintarnya. Makanya dalam sistem pengadilan Islam itu hati-hati kita, karena bukan hanya pengadilan dunia saja. Kita harus ingat yang kita baca 17 kali sehari semalam itu Maliki Yaumiddin itu. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini para hakim kita, para jaksa kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena walaupun kita tutupi ya kesalahan yang berusaha untuk kita benarkan, wallahu mukhrijun, Allah membalik keadaan itu. Allah akan mengekspos, Allah akan memperlihatkan mukhrij. Ya, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Dan Allah di situ memakai kata fi'lun mudhari ya, artinya kata sekarang atau masa depan. Artinya apa? Keadaan ini akan terus-menerus berulang ini. Bahwa ini terjadi kepada Bani Israel di masa lalu, di zaman Nabi Musa,
Ini juga terjadi pada masa ini dan masih akan terjadi di masa yang akan datang. Ada orang-orang yang melakukan kesalahan dan kemudian kesalahan itu disembunyikan. Bahkan lebih jahat lagi, kesalahan itu seolah-olah ditampilkan sebagai kebenaran. Dan kebenaran justru disalahkan. Gitu. Itu akan terjadi. Tapi jangan khawatir. Allah mengatakan, Wallahu mukhrij. Dan Allah itu pasti akan mengekspos kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Itu sama ketika Allah mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu. Allah penyempurna. Jadi ketika Allah memakai kata fa'il dalam bahasa Arab, pelaku, itu artinya jangan ragu, pasti akan terjadi itu. Ya. Jadi kebatilan yang disembunyikan, kesalahan yang disembunyikan, bahkan dibalik menjadi sebuah kebenaran, akan terbalik dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu untuk kita sadari bersama. Kemudian, pada ayat 73 ini, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menceritakan bagaimana caranya Allah itu membuka pembunuhan yang mereka berusaha sembunyikan tadi itu. Itulah tadi itu Allah setelah memerintahkan mereka menyembelih sapi, kemudian setelah menyembelih sapi tadi dengan hampir saja tidak mampu dilakukan, kan dipertanyakan dengan bagaimana bentuknya, bagaimana umurnya, bagaimana warnanya, hampir saja tidak bisa lakukan. Tapi setelah berhasil lakukan, apa kata Allah? Faqul nadribu bi ba'dihha. Maka pukullah mayat itu dengan sebahagian dari sapi itu. Nah, kata sebahagian ini ada sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan ekornya, ada yang mengatakan dagingnya, ada yang mengatakan pahanya, ada yang mengatakan lidahnya, ada yang mengatakan macam-macam lah. Tapi itu bukan sesuatu yang esensi. Yang esensi adalah bahwa sebahagian sapi itu dipakai sebagai alat untuk memukul kepada mayat itu. Lalu apa yang terjadi? Ketika mayat tersebut dipukul memakai sebagian dari sapi tersebut, apakah kakinya, ekornya, tiba-tiba sang mayat itu berdiri. Bahkan sebagian ahli tafsir kita mengatakan masih nampak itu darah bercucuran kembali dari sang mayat itu. Berdiri, lalu apa yang terjadi? Dia menunjuk bahwa itulah dia yang membunuh aku. Kemenakannya sendiri. Setelah menunjukkan itu, mati kembali, meninggal kembali. Atau kembali kepada asalnya yang sudah mati memang. Itulah mayat tadi itu. Nah, Bapak dan Ibu, karena waktu itu kisah sudah terjadi, maka dikisaslah kemenakan tersebut, dan akhirnya hartanya tidak diwarisi tentunya, maka harta orang kaya tersebut dimasukkan ke Baitul Mal. Ya. Baitul Mal. Sejak itulah kemudian dalam syariat Islam juga, pembunuh tidak bisa mewarisi. Ya, misalnya ada seorang anak, mohon maaf, mudah-mudahan enggak ini terjadi kepada siapapun, ada seorang anak membunuh ayahnya, maka anak tersebut haram mewarisi ayahnya. Ya. Nah, ini kan sama dengan dulu ya. Di sini coba kita lihat bagaimana kedekatan ajaran Allah itu. Makanya wajar kalau betul-betul kita itu mengimani Taurat gitu. Ya, karena ada sisa-sisa kebenaran yang dulu ya dilakukan oleh Bani Israel dan Allah kemudian menyambung itu. Karena kebenaran itu hak itu satu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu satu kok. Itu yang dibawa oleh Adam, itu yang dibawa oleh Nuh, itu dibawa oleh Ibrahim, itu yang dibawa oleh Musa, itu dibawa oleh Isa sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang salah kalau orang menuduh kemudian kita mengcopy, meniru, mencontek ya, dari orang lain. Bukan. Ya memang ajaran Allah kesatuan. Makanya Al-Quran mengatakan, La nufarriqu baina ahadim minhum. Di antara Nabi ini kita nggak memilah-milah, mendiskriminasi. Ya. Jadi, kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa terjadi juga pada syariat kita. Kan? Al-ainu bil-aini, al-amfu bil-amfi. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga. Ya. Dia soul dengan soul gitu. Hidup dengan hidup gitu. Nah, itu ada dalam hukum Al-Qur'an, demikian juga dalam hukum Taurat kan. Begitu. Jadi, apa yang terjadi? Pembunuh tersebut kemudian dikisas dan orang-orang kemudian tersadarkan. Tapi di sini yang harus kita sadari adalah kenapa justru Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar sapi itu dipotong, kemudian diambil sebagian dari sapi itu, dipukulkan kepada mayat itu. Ada beberapa poin yang para ulama kita sebutkan. Tapi salah satu di antaranya adalah
untuk Allah menyampaikan kepada kita begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam menghidupkan kematian atau orang yang sudah mati. Ya. Jadi benda mati karena sapi ini kan sudah digorok ini, sudah dipotong. Jadi benda mati. Dipukulkan kepada orang mati, hidup lagi. Karena yang Allah ingin tampilkan apa? Bukan masalah sapinya, yang Allah ingin tampilkan adalah ayat-ayatnya atau kekuasaannya atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Kadzalika yuhyillahul mauta." Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati. Karena penekanannya ada pada menghidupkan orang yang mati. Nah, ini juga sebenarnya sekaligus jawaban kepada mereka yang ragu-ragu. Bagaimana mungkin ya kita akan dihidupkan kembali setelah kita mati? Nah, ini kan cerita yang benar yang terjadi pada zaman Bani Israel, pada zaman Nabi Musa. Dengan benda mati, orang mati, hidup lagi. Nah, Allah bisa melakukan itu dengan kuasanya. Makanya diteruskan, wa yurikum ayatihi. Dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kebenaran akan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat penting sekali ayat-ayat ini, wa yurikum ayatihi ini, penting bagi kita sekarang ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sebab di dalam menghadapi COVID-19 ini misalnya, apakah ini kita bisa lihat sebagai ayat? Ya tentu terlepas dari teori konspirasi dulu ya. Terlepas dari apakah itu Amerika yang buat atau Cina yang buat. Tapi satu pelajaran penting bagi kita orang beriman adalah kok begitu hebat ini corona ini. Merubah betul tatanan kehidupan manusia gitu. Amerika saja yang mengaku superpower gitu. Kok seperti naif ya menghadapi corona ini. Dalam situasi apapun orang tidak pernah menutup masjid. Peperangan sekalipun masjid itu nggak pernah ditutup gitu. Peperangan ini. Minimal kalau peperangan itu ada namanya salatul khauf. Salat yang karena khawatir dalam keadaan ketakutan atau khawatir. Jadi dipercepat dan yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi nggak pernah sampai kita itu menutup masjid. Corona kok sampai menutup masjid. Masjidil Haram sempat ditutup. Masjid Nabawi pun sempat ditutup. Artinya kok dahsyat banget ini corona ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita orang Islam ini melalui begitu saja gitu? Atau mampu kita melihat ini sebagai ayat wa yurikum ayatihi? Mampu kita melihat bahwa di sini ada tanda-tanda kebesaran, ada tanda-tanda kekuasaan, yang dimana Amerika atau orang-orang yang merasa hebat pun tidak mampu, naif gitu. Nah, makanya kemudian Allah mengatakan, kadzalika yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Nah, ini sangat penting sekali, saya ingin menjelaskan begini, karena ini singkat saja karena 2 ayat dan memang ceritanya udah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Kenapa di ujung ayat ini Allah mengatakan la'allakum ta'qilun? Apa artinya ta'qilun? Dari kata akal. Akala ya'qilu, aqlun. Akal yang kita pahami, akal itu kan brain dalam bahasa Inggrisnya, tapi apakah itu? Otak. Apakah itu yang dimaksud dengan akal? Apa bedanya antara akal dengan berpikir? Kalau saya mengatakan, oh dia orang berakal, apakah sama kalau saya mengatakan dia orang yang berpikir? Apa bedanya? Nah ternyata semakin kita dalami bahasa Arab, kita menemukan perbedaan yang sangat mendasar di antara kata-kata itu. Jadi ada kata tafakkarun, fikir, berfikir. Ada kata tadabburun, tadabbur Quran. Ya. Kemudian ada kata-kata ta'qilun, akal. Apa bedanya semua ini? 2 saja yang saya ingin jelaskan. Kata berfikir dan berakal. Apa bedanya? Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian. Berfikir itu artinya sebuah situasi teknis. Ya, jadi menggerakkan otak kita, brain, otak menggerakkan untuk mengetahui sesuatu atau untuk mendapatkan tentang informasi tentang sesuatu, itu namanya berfikir. Berfikir. Maka orang kafir juga berfikir. Orang beriman juga berfikir. Karena itu dengan pikiran inilah orang kemudian sampai kepada tingkatan menemukan sains, discover
mengeksplor, ya, menemukan berbagai macam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya dengan berpikir itu. Dan orang kafir pun bisa melakukan itu. Tapi akal ternyata berbeda. Jadi fikir itu hanya langkah pertama daripada memahami sesuatu. Ketika sudah sampai kepada tingkatan selanjutnya, maka itu adalah disebut dengan berakal. Orang yang berpikir belum tentu berakal. Kenapa? Karena akal itu sampai kepada tingkatan kebenaran. Tingkatan kebenaran. Makanya ayat ini mengatakan, wa yurikum ayatihi la'allakum, bukan tatafakkarun, agar kamu berpikir, tapi la'allakum ta'qilun. Maksudnya apa? Allah memperlihatkan kepada kalian sapi yang mati dipukul kepada orang yang mati hidup kembali. Mampu nggak kamu berakal itu atau sekedar berpikir saja? Maka harus berakal. Berakal itu artinya apa? Sampai kepada kesimpulan bahwa Allah itu maha benar. Allah itu maha kuat. Allah itu maha kuasa. Maka kita pun menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata akal itu artinya tingkatan, ya, tingkatan pemahaman yang tertinggi yang mengantar kita kepada kebenaran. Maka di surah Tabaraka, coba Bapak dan Ibu baca surat Tabaraka atau surah Al-Mulk, ada ayat yang mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saja kami mendengar dan kami berakal, na'qilu, bukan na'lamu, bukan natafakkar, bukan, tapi na'qilu. Kalau seandainya kami mendengar dan kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk ke dalam api neraka. Na'qilu. Al-Quran memakai kata na'qilu. Kenapa? Karena akal ini mengantar kepada kebenaran dan keimanan. Mengantar kepada ketaatan dan menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi kepada Bani Israel ini nanti pada ayat selanjutnya, nanti insya Allah pertemuan kita akan datang. Thumma qasat qulubuhum. Tapi hatinya menjadi kasat, menjadi keras. Ya. Mereka justru tidak sampai kepada kebenaran. Justru terus-menerus mempermainkan Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Ya. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, sangat sederhana, singkat, karena ini memang lanjutan dari cerita-cerita yang sudah 2-3 kali kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tapi intinya adalah bahwa dengan cerita ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada kita. Saya ingin mengulangi. Satu, bahwa Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Kalaupun Al-Quran mengandung macam-macam, maka jangan mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah buku ini, buku itu. Bukan buku sains, bukan buku matematika, walaupun ada pembahasan matematika, bukan buku fisika, walaupun ada ilmu fisika, bukan buku biologi, walaupun ada ilmu biologi, ya, bukan ilmu kelautan, walaupun berbicara tentang laut, tapi ilmu hidayah. Dan ini harus kita pegangi betul. Sehingga ketika kita bersentuhan dengan Al-Quran, niat kita yang terutama adalah mudah-mudahan kita diberikan hidayah dengan hidayah Al-Quran. Ya. Bukan sekedar pintar secara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran itu. Yang pertama. Yang kedua, pelajaran terpenting dari kisah-kisah ini yang sudah kita bahas berkali-kali adalah mari kita menyikapi agama Allah ini pertama dengan sikap istislam, berserah diri secara totalitas. Masalah-masalah yang rinci bisa kita fahami, bisa juga rasionalitas kita gagal memahaminya. Tapi bukan berarti tidak rasional. Mudah-mudahan paham. Jadi masalah-masalah yang rinci dalam agama, seperti bagaimana Allah membangkitkan orang yang sudah mati, itu kan rinciannya situ. Tapi secara global kita imani bahwa akan dibangkitkan kan. Tapi rinciannya bagaimana? Ya jangan kita bawa daging mayat itu kemudian kita cari melakukan penelitian di laboratorium, nggak akan nyambung itu. Jadi terkadang akal kita ini nggak sampai ke sana, tapi bukan berarti tidak rasional. Yang terjadi adalah rasionalitas kita yang terbatas untuk memahaminya. Karena kenyataannya seperti pada kejadian ini, Allah sengaja mematikan satu ekor sapi, diambil sebagian dari sapi yang sudah mati, dipukulkan kepada orang mati, ternyata hidup. Dan Allah ingin menyampaikan ayatnya di situ. Kehebatannya di situ. Kekuatannya di situ. Kudrahnya. Kekuasaannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam menyikapi agama ini, kita sikapi dengan istislam tam.
dengan berserah diri secara totalitas. Dan itu makna Islam. Salah satu makna esensi Islam itu berserah diri. Bukan berarti merendahkan akal pikiran, bukan. Tapi sadar akan akal pikiran kita yang terkadang terbatas. Walaupun kita harus akui bahwa akal pikiran sangat penting untuk mendukung kita dalam upaya untuk mengimani secara benar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu saja Bapak dan Ibu, saya tidak perlu lagi mengulangi banyak hal yang sudah pernah kita ulang-ulang pada pertemuan yang lalu. Sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan statement atau bertanya, silakan. Ya, silakan. Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati semua yang ikut materi ini. Saya cuma mau tanyakan, ada biasa pernyataannya mengatakan dia punya akal tapi tidak digunakan untuk berpikir, atau akalnya tidak digunakan untuk berpikir. Nah, ini kelihatan seperti tingkatan berpikir lebih tinggi daripada tingkatan akal. Gimana ini, Ustaz? Ya, jadi mungkin terjadi maaf. Jadi terjadi confused di situ, mungkin terjadi ada kebingungan yang terjadi di situ antara penyebutan kata akal dengan otak. Jadi seharusnya dia mengatakan dia punya otak tapi nggak berpikir. Karena kalau sudah sampai kepada kata dia punya akal, akal itu sesungguhnya sudah berproses dari berpikir. Karena berpikir itu adalah bentuk praktis, bentuk praktek daripada kerja otak kita. Lalu kemudian ketika sampai kepada tingkatan memahami dan mengambil keimanan dan kebenaran, maka dia berakal. Ya. Maka itu namanya berakal. Jadi mungkin orang yang mengatakan seperti tadi itu, dia punya akal tapi nggak berpikir. Mungkin maksudnya dia punya otak tapi nggak berpikir. Ya kan, hewan juga punya otak. Ya, kalau kita makan kambing kan otaknya enak tuh. Otaknya ada. Tapi kan dikatakan nggak berpikir. Karena dia pakai instingnya. Otaknya nggak dijalankan itu. Maka sering kali orang mengatakan, oh dia punya akal tapi nggak, maksudnya dia punya otak. Itu maksudnya. Karena sekali lagi definisi akal itu sudah di atas berpikir. Ketika seorang sudah berakal, maka dia itu sudah melalui fase berpikir. Ya. Fase berpikir. Maka misalnya ilmu fikih itu kan faqaha yufaqih itu ada hubungannya dengan pemahaman. Fahima yafhamu fahmun. Dan ketika terbicara tentang pemahaman, maka itu berkaitan dengan berpikir. Maka proses untuk memahami kesimpulan hukum dari Islam itu melalui proses berpikir. Makanya ada ijtihad kan, berpikir di situ. Nah, dengan menguras pikiran kita, dengan mengolah pikiran kita, sampailah kita kepada sebuah kesimpulan, maka itu yang disebut dengan fikih. Nah, ketika fikih ini kita terima dan kita amalkan, maka berarti kita sudah berakal. Tapi kalau kita sudah paham fikih itu, tapi kita nggak amalkan, bahkan kita mainin, itu namanya sudah berpikir tapi bodoh. Nggak berakal. Nah, orang yang berakal inilah yang kemudian sampai kepada tingkatan apa? Tingkatan ulul albab itu. Ulul albab. Kenapa? Karena orang yang berakal ini sampai kepada sebuah kepintaran yang terkait dengan divinity, dengan keilahian, dengan kesucian Allah. Maka hatinya kemudian menjadi kuat, jadi dekat, namanya zikir, dan otaknya kemudian ada kaitan, ada ikatan antara otak dan hatinya itu. Maka itulah akal yang kemudian orangnya disebut dengan ulul albab, orang yang memiliki ulul albab itu. Saya kira begitu, Prof. Mudah-mudahan benar. Kalau memang benar, alhamdulillah. Kalau salah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi pemahaman saya begitu, ketika orang mengatakan dia berakal tapi nggak berpikir, artinya dia berotak tapi nggak berpikir, bukan berakal. Karena sekali lagi berakal itu sudah melalui proses berpikir. Nah, ketika dia berpikir, lalu sampai kepada kebenaran, menerima kebenaran, maka berarti dia orang yang berakal. Terima kasih. Baik. Ada yang lain? Silakan. I see. Yeah.
Kalau nggak ada cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sudah raise hand dari tadi, Oh Ustaz. ya, silakan ya. Kang Sa sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada dua hal yang mau saya tanyakan, Ustadz. Ya. Tadi di ayat yang 72 itu saya melihat yang nafsan wadaratum. Saya melihat di bawah hamzah itu ada garis lurus di bawahnya tegak gitu, Ustadz. Di atasnya. Saya pakai Al-Quran Madinah, di atasnya tanda sukun mati. Nah, di bawahnya ada garis lurus. Ya, itu memungkinkan. Jadi itu semacam tiangnya saja, tapi huruf di situ adalah hamzah bukan alif. Jadi hanya tiang punya penyanggah daripada hamzah saja, sehingga ada garis lurus. Nah, terus yang kedua, Ustadz, terkait tadi Islam menyerahkan diri secara totalitas. Apakah itu terkait ini, Ustadz, bahwa sebetulnya hidup kita ini kan sudah ditentukan Allah, diatur gitu. Tapi terkadang manusia itu juga mencoba mencari solusi dengan pikirannya sendiri, Ustadz. Dan itu saya merasakan berjalan dengan perjalanan umur. Di saat kita muda itu, masa badannya masih, pikirannya masih kuat, dia merasa dia bisa menyelesaikan, mencari solusi sendiri, itu tidak bersandar kepada Allah. Tapi berjalan dengan umur, setelah kita melewati umur-umur yang menuju ke umur yang udah ya lanjut gitu, kita bersandar itu makin terasa gitu sekarang, Ustadz. Nah, saya ingin minta penjelasan lebih lanjut dari Ustadz tentang itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tidak bisa dipisahkan ya antara al-ikhtiyarul insani, usaha manusiawi, dan al-qadarul ilahi, dan kekuasaan dan keputusan Allah. Jadi dua hal ini adalah saling terpaut. Beriman kepada qadar itu pun sebenarnya tidak melepaskan upaya manusia kita. Jadi bukan kan, makanya dalam perdebatan teologis Islam ada namanya qadariyah, ada namanya jabariyah. Ada dua kutub ekstrim ini. Ada yang mengatakan kita kan memang sudah diatur oleh Allah, ngapain misalnya mau kaya, ngapain kita bekerja, duduk di rumah saja, kan Allah kalau mau kita kaya gitu. Nah, itu namanya jabariyah. Jabariyah itu artinya majbur, terpaksa. Jadi seolah-olah dipaksa oleh, ya udah memang begitulah nasib. Nah, ada juga qadariyah. Qadariyah itu mengatakan ya kita menentukan kadar itu. Kalau kita mau kaya ya kaya, kalau kita mau miskin ya miskin gitu. Nah, dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ini dikombinasi. Di satu sisi kita yakin betul bahwa Allah itu yang mengontrol segalanya, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, ya berdasarkan ilmunya yang tiada batas gitu. Dia mengetahui segala rahasia yang terjadi dan yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka keputusan akhir ada di tangannya. Tapi sebuah keputusan ini ada jalannya juga, dan itu diperintahkan oleh Allah. Dan ambillah asbab namanya sebab. Oleh sebab itulah maka Islam mewajibkan kepada kita untuk berusaha. Bahkan konsep tawakal itu sendiri, tawakal, ya, itu mengandung makna usaha yang keras, lalu kemudian berserah diri. Jadi kita berusaha, misalnya kita sakit ya, kita tentu perlu ke dokter, dikasih resep dokter, kita harus beli obatnya, makan obatnya. Jangan mengatakan saya tawakal kepada Allah, lalu saya nggak perlu ke dokter, nggak perlu makan obat. Gitu. Dalam bahasa Arab itu namanya tawakul namanya. Itu namanya apa ya? Apatis. Ya sudah, begitulah nasibnya. Islam tidak menghendaki seperti itu. Maka sekali lagi dalam Islam itu ada keseimbangan, ada kombinasi, dan itulah bentuk rasionalitas Islam. Islam itu sangat rasional sebenarnya. Sebab tidak rasional kalau kita mengatakan ya Allah lah semua yang menentukan, kita nggak perlu berusaha. Loh, tidak demikian kan? Atau sebaliknya juga, kita semua menentukan. Kalau kita semua menentukan, kenapa nggak semua kita jadi Bill Gates misalnya kan? Kenapa kita ada yang miskin? Begitu. Padahal terkadang justru orang yang miskin itu yang kerjanya paling susah itu. Paling banyak berkeringat, dari subuh-subuh udah bangun, dan lain sebagainya kan itu. Jadi itulah sebenarnya keseimbangan ajaran Islam, tidak dipertentangkan, tapi justru seharmoni, sejalan, senyawa.
Tapi masing-masing dipahami pada posisinya. Kita jangan karena usaha kita, lalu kita mengatakan, oh kita yang menentukan. Atau sebaliknya, ada juga yang mengatakan, kan Allah yang memiliki langit ini, yang mengendalikan langit ini, yang usaha kita pun tidak akan berhasil kalau Allah, betul, tidak akan berhasil kalau tidak mendaki, tapi berarti nggak usah berusaha. Karena kita nggak pernah dilarang untuk berusaha. Bahkan kita diwajibkan. Wa qul i'malu, dan beramallah, dan berkaryalah, dan berbuatlah. Itu Al-Quran mewajibkan begitu. Saya kira begitu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya mohon maaf, saya tidak on kamera, bermasalah ini. Ya, nggak apa-apa. Saya menarik sekali antara berpikir dengan berakal. Apalagi dalam menyikapi Al-Quran, kitab suci, dan segala macam persoalan kehidupan harus disikapi dengan berakal, dengan berpikir. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana posisi insting di sini? Apakah ada pengaruh besar? Apakah juga kita bisa menempatkan insting di dalam menyikapi Al-Quran, menyikapi kehidupan? Hanya itu, Ustaz, saya pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Makassar, Ustaz. Siap, siap. Jadi insting ini adalah bagian dari ciptaan kita sebagai makhluk. Ya. Tapi insting ini banyak terpengaruh oleh rasa. Dan rasa itu banyak dipengaruhi oleh bentuk jiwa. Mungkin bentuk mentalitas lah. Dan jiwa kita inilah yang disebut sebenarnya dengan kalbun itu. Maka kalbun itu bukan liver ya, liver dalam bahasa Arab, bahasa Inggrisnya. Ya, tapi ada sebuah fenomena kejiwaan. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza saluhat saluhal sairul jasadi wa idza fasadat fasada sairul jasadi." Kalau hati itu baik, maka baik seluruh amalan kita, anggota tubuh kita. Kalau rusak, rusak seluruh anggota tubuh kita. Maka insting ini banyak terpengaruh oleh rasa, dan rasa ini banyak dipengaruhi oleh keadaan jiwa. Dan oleh karenanya kita tidak bisa bertumpu kepada insting, kecuali kalau kita yakin bahwa memang ini sudah sejalan dengan acuan-acuan yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'annya. Karena sebenarnya kebenaran itu satu. Ketika kita memilih kebenaran berdasarkan apa yang kita rasa, maka perlu kita lihat kepada rujukannya. Rujukannya apa? Rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan kita merasa menurut rasa saya sih udah benar nih. Kalau menurut rasa saya sholat itu di waktu zuhur, kalau lagi sibuk ya waktu zuhur 2 rakaat saja. Kalau lagi sibuk gitu, biar cepat-cepat selesai, kembali lagi ke toko, buka lagi toko gitu. Ya. Tapi kan bukan insting kita begitu. Dan oleh karenanya insting ini kita perlu berhati-hati karena tergantung bagaimana keadaan hati kita. Kalau hati kita memang kurang, mohon maaf, kurang bersih, banyak hasad, banyak dengki, jangan-jangan insting kita ini mengajak kita kepada kok selalu aja benci kepada orang berhasil sakit hati, orang gagal gembira malah. Karena insting manusia terkadang begitu, karena keadaan jiwanya kan begitu. Maka kita juga harus berhati-hati dari penyesatan insting yang terkadang insting yang terkadang tidak terkontrol oleh jiwa yang benar atau hati yang benar. Nah, jadi saya kira itu kita harus berhati-hati karena insting ini masih banyak dipengaruhi oleh keadaan kejiwaan. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah. Baik, sampai di sini saja. Kalau memang nggak ada lagi ya, sampai ketemu.